Subhanahu wa ta'ala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di mushola untuk membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang lebar, kita kedatangan tamu yang mulia Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Abbas. Beliau datang dari Serang, Banten. Beliau Provinsi Banten. Beliau adalah pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Ainur Rahmah di Antar Barat, Manggerang Selatan, Kabupaten Banten, Provinsi Banten. Beliau sempat hadir di sini. Mudah-mudahan kita sekarang selaku jamaah sekarang kita dengarkan nasihat-nasihat beliau. Karena tidak bisa ngomong di bawah di samping beliau, tidak bisa ngomong grogi. Biasanya malah KW ngomong KW karena grogi. Jadi alhasil kita mintakan kepada beliau agar senantiasa memberikan kita semacam nasihat dan mendoakan kita semua agar senantiasa istiqomah dalam ketaatan di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Abbas, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillah, salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa asfarihi wa junudihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basalli fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bil murad. Para habaib darah dagingnya Rasulullah yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan. Wabil khusus mudirul majelis atau rafisul majelis Ananda Al-Habib Hamid bin Hasan As-Sikir, nafa'anallahu bi'ulumi bidarani amin. Semuanya kita hormati, kita cintai, kita muliakan. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, hadakumullah, amin ya rabbal alamin. Sungguh di lubuk hati yang dalam saya sangat bahagia dan saya bangga bahwa sekarang sudah marak majelis-majelis taklim yang dipimpin oleh Dzurriyyatur Rasul
termasuk di sini. Dan demikian juga saya bangga kepada masyarakat ini mau ngaji kepada Zuriatul Rasul. Hadirin kaum muslimin, ada 14 kelebihan yang dimiliki oleh Zuriatul Rasul yang saya temui di dalam kitab Asy-Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad ta'lif Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau lahir di Palestina. Salah satu di antaranya fadail yang belajar dengan Ahlul Bait Rasul, dengan Zuriatul Rasul, dengan para habaib, itu keuntungannya 40 kali lipat daripada kita belajar dengan guru selain daripada Zuriatul Rasul. Yang pertama. Yang kedua, fadail ustaz. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa yang belajar dengan Zuriatul Rasul, satu ustadznya Zuriatul Rasul itu sebanding dengan 40 kiainya selain daripada habaib. Subhanallah. Mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk kita semua terus belajar dengan salah satu darah dagingnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena Habib Hamid ini pertama beliau itu Zuriat, yang kedua mendapatkan sanad ilmunya pun dari Zuriat. Jadi dijamin ilmunya 100% murni, bersih dari hal-hal yang menjadikan kita ragu dengan apa yang disampaikan. Karena sanad kami ini sambungannya yang disebut dengan sambungan atau silsilatul zahri, silsilah mas. Jadi nyambung menyambung akhirnya sampai kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah dilanjutkan lagi, karena yang disampaikan oleh beliau itu dulu pernah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga hari ini beliaulah yang pantas menjadi wakil datuknya untuk menyampaikan amanah Allah. Jadi lisannya beliau ini seakan-akan ketika menyampaikan agama itu adalah lisan datuknya baginda Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi itulah rasa syukur saya bahwa malam ini saya bisa hadir di masjid. Tidak menyangka saya datang dari Banten, tiba-tiba malam kami ini saya ngisi pengajian di sini. Ini wakilnya Habib Hamid, Masya Allah ya. Mabruk ya Habib. Hadirin kaum muslimin, tadi beliau meminta saya memberi tausiah. Perlu diketahui bahwa agama yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini cuma satu, Islam. Dan kemudian disempurnakan dari agama Allah itu yang namanya Islam oleh
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir. Maka di sana ada kata waraditu lakumul Islam madinah. Ini turunnya kepada Nabi kita, waraditu, dan saya sudah ridho laku bagi kalian al-Islam Madinah, Islam sebagai agama way of life, pandangan hidup. Lalu kalau begitu berarti dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa nggak Allah itu, bukan begitu caranya. Bukan berarti agama yang nggak diridhoi, bukan. Justru ketika sempurna sejak didakwahkan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad itu menjadi sebuah agama, maka Allah ridho kepada kalian semua untuk beragama hanya dengan agama itu. Karena agama yang diturunkan oleh Allah kepada kita itu hanya agama Islam. Gitu. Ya. Maka oleh karena itu, di antara Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, tidak ada perbedaan. Beliau-beliau ini wajib kita kenal namanya. Wajib. Dan wajib kita percaya bahwa beliau-beliau itu adalah Nabi yang diangkat menjadi Rasulullah. Dari 124 itu Nabi, kemudian yang diangkat menjadi Rasul 313 Nabi, wajib yang diketahui namanya dari Rasulullah itu 25 Nabi, wajib hukumnya. Fardu ain. Dan ini dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih. Baru ada kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tadi kalimatnya mufrad, amanar Rasul mufrad. Ar-Rasul ini ma'rifah kalimat. Ya. Yang dimaksudkan ini adalah kata sifat yang tadinya adalah ini kata sifat yang ghair muayyan. Tapi ada maksud. Maksud dari Al-Quran kalau disebutkan kalimatnya mufrad yaitu Rasul, ini adalah hanya untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ditafsirkannya amanah Rasul. Hendaknya semua kamu sudah beriman kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa banyak di Al-Quran kata Rasul dan Nabi khusus untuk Nabi Muhammad? Karena ini adalah ajaran buat kita bahwa ketika Allah ingin menyampaikan sesuatu untuk kita yang Nabi menyampaikannya kepada kita, Allah tidak pernah memanggil nama Rasul kita dengan nama zatnya, yaitu namanya Muhammad. Seperti satu contoh, ya ayyuhar Rasul balik ma unzila ilaika mir rabbika. Itulah kalimatnya ini. Kapnya ini mukhatab tunggal. Wahai Rasul, sampaikan apa yang sudah disampaikan oleh aku kepadamu, yang sudah disampaikan oleh aku kepadamu, apa yang sudah disampaikan oleh saya kepada kamu. Khusus itu. Fa'ilam taf'al wa ma ballagta risalah. Kalau kamu tidak mengerjakan itu, kata Allah, maka seakan-akan kamu belum menyampaikan
Jadi gak disebut ya Muhammad tidak. Ya Rasul. Aja. Ya ayyuhar Rasul. Ketika memerintahkan kepada Nabi untuk keluarganya memakai jilbab, memakai kerudungan, dan kemudian memakai baju panjang, tidak dimulai dengan ya ayyuhal Muhammad, ya ayyuhan Nabi. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna liyu'rafna. Nah itu ya ayyuhan Nabi. Jadi ya ayyuhan Nabi ini ya ayyuhan Nabi. Begitu hebatnya Allah menghargai kepada yang namanya baginda dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang kita ini menemukan di tengah masyarakat ya nama Nabi Muhammad ini menyebut Nabi Muhammad saja enggak. Kata Muhammad ya Allah kayak Muhammad tukang bebas atau Muhammad supir repot dalam kita. Jadi kita tidak punya. Baik, hadirin kaum muslimin, oleh karena itu saya dalam kesempatan ini kena diminta untuk bertausiah. Dan Ustaz Hamid, guru kita ini adalah juga mengajarkan agama, tentu mengajarkan agama Islam. Tausiah pada malam ini yang saya ingin sampaikan juga tausiah tentang dinul Islam. Paham ya? Paham ya? Jadi saya nggak mau ngajarin yang lain, ngapain saya ngajarin agama-agama yang lain, betul nggak? Dan itu bukan hak saya menyampaikan itu. Hadirin kaum muslimin, mahwati, apa itu agama? Udah ngaji nih, ngaji. Ini udah mulai masuk. Mahwati, apa itu agama? Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nama nasihat informasi kalau dia sesuatu yang harus diinformasikan supaya semua itu tahu. Berarti agama ini adalah sesuatu yang penting untuk kita ketahui semuanya. Nah kemudian sekarang ditanya oleh sahabat, kenapa tiba-tiba ad-dinun nasiha? Oleh sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Ini informasi ini untuk siapa? Atau dari siapa? Dan untuk apa? Gitu. Nah, maka kemudian jawab yang pertama, Nabi Muhammad mengatakan lillah. Untuk Allah artinya makna yang lain. Ini ada kalimat, beberapa kalimat yang dimustabihkan, dan ini kalimat namanya kalimat majaz. Jadi untuk Allah itu artinya nasihat ini untuk kita semuanya tahu tentang Allah. Nah, agama itu berasal dari Allah. Jadi kalau udah tahu agama itu berasal dari Allah, maka nasihat agama itu adalah kita harus kenal dulu pertama kali untuk beragama siapa itu Allah. Jadi siapa itu Allah. Nah, hadirin kaum muslimin,
dalam masalah Allah ini, para ulama salafun saleh mengatur satu part ilmu. Jangan ngomong ini, jangan ini dari Allah kan, jangan, ya. Jangan begitu. Kalau saat ini kalau dibilang ini dari Allah bukan, kalau jangan dari Allah kacau gitu. Pertama, saya menyampaikannya juga akan sia-sia karena terlalu melebar nantinya, meluas, akhirnya kita kajian kita jadi enggak tahasus, enggak khusus. Jadi saya mengatakan para ulama salaf diulang lagi membuat satu kajian ilmiah, lalu kemudian mereka mengarang satu kitab untuk kita semua bisa mengenal Allah dengan benar, dan dari kitab itu kemudian disebut ini kitab namanya kitab apa? Kitab Usuluddin. Kitab apa? Usuluddin. Usul itu jamak daripada aslun. Usul jamak daripada aslun, aslani usul. Asalnya agama. Ilmu tentang asalnya agama. Dari mana itu asalnya agama? Di dalam ilmu usul itu diterangkan dari Allah. Nah, ilmu ini menyesuaikan apa? Menyesuaikan hadis yang dari Nabi yang tadi saya sampaikan. Ad-dinun nazalillah. Paham gak kira-kira kalau saya ngaji kayak begini nih? Insyaallah mudah-mudahan paham ya saudara-saudara. Nanti saudara kan terangin. Kenapa saya tiba-tiba ingat kepada ini? Ini penting, Pak. Ini penting. Kita ini kadang-kadang ngaji ini, ya maaf kata ya, selalu diiming-imingi dengan doa, mudah-mudahan kita kalau baca doa ini masuk surga. Oh, kalau doa ini pahalanya besar. Tapi masalah-masalah poin yang pokok ini gak dibahas. Lah kalau kita doanya kepada Allah nggak kenal bagaimana Allah, mau kemana kita sampai doa kita kepada Allah. Karena ini namanya ngaji, kajian kita. Namanya kajian. Ilmunya namanya ilmu usuluddin. Nah, membahas berapa hal ilmu usuluddin yang disebut tadi tentang ilmu asal usulnya agama yang dari Allah, membahas 4 hal. Makanya dicatat 4 hal. Masih repot ya. Berapa katanya Pak? 4 hal. Yang pertama ma'rifah. Yang pertama apa? Ma'rifah. Ini pelajaran kajian ilmu usul. Yang kedua syariat. Yang ketiga thariqah. Yang keempat hadis atau hadis. Jadi kalau orang Sunda bilangnya begini, pelajaran ilmu usul nyaeta aya 4, hiji ma'rifat, kadua syariat, katilu thariqah, kaopat ma'rifat. Wong serang hati. Ya. Utawi ilmu usuluddin itu apa? Lan kasiji ma'rifat. Ya kan begitu kan? Gitu. Jadi yang pertama ini adalah ma'rifat. Nah, jadi ma'rifatnya itu kepada siapa? Tentu ma'rifatullah. Ya. Kalau ma'rifat kepada siapa? Ma'rifat kepada Allah. Ya. Ma'rifat kepada Allah. Dalam kitab Zubat
karangan Syekh Ibnu Ruslan Al-Asqalani. Beliau mengatakan apa? Awwalu wajibin ala kulli mukallafin ma'rifatun ilah bistihad. Jelas? 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 Pernah ada yang pernah mondok? Coba aku yang mondok ya, yang pernah mondok. Kalau itu tanya bisa mondok. Yang ada ya. Dulu kami itu kalau belajar jubat itu, makan jubat itu wajib ngapalnya, wajib hafalnya. Kalau nggak salah saya melihat almarhumlah gurunya beliau ini mewajibkan muridnya menghafal kitab jubat, wajib. Bahkan saya pernah beliau mengatakan waktu ketemu dengan saya itu wajibnya 1 tahun bersama ya. Betul ya, pamit ya. Kitab jubat ini karangan Syekh Ibnu Ruslan Al-Asqalani. Awal wajibin yang pertama-tama wajib ma'rifatul, mengenal ilah kepada Tuhan, yaitu Allah. Bistiqoni, dengan keyakinan. Nah, ini dengan keyakinan. Ya, dengan keyakinan. Nah, kita udah yakin belum kita ma'rifah kepada Allah nih? Insya Allah. Sebab kalau kita udah ma'rifah kepada Allah dengan yakin, pertama yang hidupin kita Allah, yang matiin kita Allah, yang nyusahin kita yang nyenangin kita yang ngasih rezeki kita yang bikin melarat kita betul, yang ngasih sakit sama kita yang nyembuhinnya jadi bukan corona, bukan corona. Kalau kita percaya corona mematikan kita, berarti makrifat kepada Allahnya belum istiqomah, belum yakin. Di mana ada yakinnya kepada Allah kalau begitu? Halo? 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 Ya? Ketemu kan? Ketemu kan? Belum lagi bicara syariah. Syariah itu apa? Undang-undang. Ada berapa undang-undang Allah? Ahkam syariah tis'atun. Hukum syariah itu ada 7. Ditambah lagi oleh siapa? Oleh Ibnu Ruslan 2, yang tadinya 5. Ditambah 2 yaitu Sahih dan Bad. Inilah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sahih, batil. Ini ngaji dasar banget nih Pak. Ngaji saya ini dasar banget nih. Ini tentang akidah. Dasar banget. Katakanlah kalau yang sekarang udah pada bisa, alhamdulillah, nanti mulai ngaji. Dalam ngaji Islam itu bukan teori, harus dipraktekkan. Betul Pak? Betul Pak? Pak, semua penyakit datangnya dari Allah. Sebabnya macam-macam. Ada semua sebab itu yang menjadikan kita sakit, mau kronis atau tidak kronis, namanya virus. Kata bahasa Indonesia, kata bahasa kitanya kuman. Kuman. Penyakit kita ada kuman, ada kudit, ada apa lagi? Kurang. Ada apa lagi? Kuman, kudit, udah kurang. Kuman, kurang iman. Gering, kurang iman, Pak. Betul. Gering, kurang iman, pasti sakit. Gak punya duit, pusing dulu. Lama-lama kan obat lagi, nambah
aing teu boga duit. Pusing kena kurang iman. Betul? Betul. Ayo orang Balaraja. Ayo orang Kresek. Aya. Aya orang Karajo. Kurang iman itu pasti gering. Sebelum untuk boga duit pasti tak gering lagi. Utang, janji bayar listrik, janji bayar ya, bayaran sekolah, janji bayar gajian, ditelatkan pusing tuh, gering tuh, sakit atau tidak? Kenapa? Karena kurang iman. Padahal rezeki yang ngatur siapa? Allah. Kan kita udah bilang yang ngatur rezeki Allah, yang ngasih kurang rezeki Allah, yang ngasih banyak rezeki Allah. Wih, jawabannya mah hebat itu. Keren jawabannya. Betul nggak? Betul. Nah, kudis kurang disiplin. Woi, kurang disiplin. Kurang rapi. Atuh gering kabeh sama begitu mah. Betul. Awalnya semua umat kurang beriman. Iman bercokotnya di mana? Di hati. Hati-hati di mana iman bercokotnya? Di hati. Kata Nabi, inna fil jasadi mudghah. Idza salahat jasada kullu. Wa idza fasada jasada kullu. Ala wahyal qalb. Ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini sehat, segering, nggak sakit kumat, nggak kasih kudis, nggak sakit kurang, hati-hati. Maka sholat jasada kullu. Semua jadi baik. Wa idza fasadat, kalau ini segumpal daging rusak, fasada jasada kullu. Maka rusak semua jasadnya. Ala ketahuilah yang segumpal darah itu dia adalah hati. Jadi sumber penyakit semuanya dari hati, dan di situ bercokol iman. Maka kalau imannya kurang, maka akan datang berbagai penyakit kepada kita. Betul? Betul? Kenapa begitu banyak penyakit kepada kita yang datang dalam tubuh kita? Karena hatinya udah sakit. Kalau udah hatinya sakit, ngobatinnya repot, Pak. Kalau kita nggak sadar diri. Makanya hati-hati maribat kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Enak? Baca Qurannya enak? Gue yang fokus. Fi qulubihim, pada hati mereka marad, lagi ada sakit. Fazadahumullahu marada, maka tambah penyakitnya oleh Allah. Kalau sudah demikian, walahum adzabun alim bima kanu yaksibun. Maka dia akan mendapatkan azab yang pedih dengan sebab usaha mereka. Halo.
Ayeuna aya wabah. Aya wabah. 3M laksanakan. Pakai masker, juga mencuci tangan, menjaga jarak. Halo? Kalau artinya yang sehat tutup masker, artinya tutup mulut, jangan sembarangan bicara, konyol. Karena omongan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Allah kunci mulut kita ditutup oleh masker Allah nanti di akhirat. Sekarang harus kita belajar tutup mulut kita dari kata-kata yang tidak benar. Makanya hatinya benerin. Kalau hati yang sakit suruh tutup mulut, artinya lu jangan banyak bacot. Gua lagi bikin sakit sama lu. Betul. Sekarang kira-kira yang tutup mulut kita ini orang sakit apa orang sehat? Sakit. Kenapa dia katakan sakit? Karena dia orang yang nurut atas perintah orang, tidak mau nurut atas perintah Allah. Dan ketika dia nurut kepada perintah orang, dia suruh lagi orang lain nurut atas perintah dia. Ini dari orang ke orang. Nah, kalau dari orang ke orang, mana perintah Allah yang kita laksanakan? Betul. Sedangkan orang yang bakal hidup selamat di dunia wal akhirah adalah yang pertama orang yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan sembarangan ngomong. Kalau tidak ada bicara yang baik, lebih baik diam. Itu bagi orang yang tidak sakit. Betul. Cuci tangan pakai air yang mengalir, goblok. Dari dulu kita udah diajarin kayak begitu. Dulu orang Palembang ini itu sungai mesti dipakai mandi sama orang tua kita dulu. Betul. Orang tua kita dulu di Palembang ini nggak ada yang punya kamar mandi. Kalau mandi pagi ini ke sana. Betul. Apa maksudnya itu? Kan air sungai itu mengalir. Sebab air yang mengalir itu mau ada bangkai, mau ada tai, mau ada apa juga dipakai mandi apa kita bukan bersih, suci. Paham? Sekarang mendingan mana bersih sama suci? Kenapa? Sebab suci bisa dipakai sholat. Kalau cuma bersih kagak bisa dipakai sholat dan tidak bisa dipakai wudhu. Lah coba cuci tangan pakai sabun 20 menit sekali, 20 detik sekali. Udah kasih tangan sampai udah putih banget. Bisa nggak tanpa wudhu dia pakai sholat? Silakan dah. Dan itu cuma tangan, Pak. Halo? Kan itu cuma tangan. Tapi coba kali wudhu, tangan dicuci, mulut dicuci, hidung dicuci, muka dicuci, kepala dicuci, kuping dicuci, kaki dicuci. Bersih mana cuci tangan sama cuci semuanya? Semuanya. Ayo. Cuci mana? Cuci semuanya. Cuci semuanya. Masuk ke masjid suci. Menyembah Allah yang maha suci. Sedangkan kuman adanya di tempat kotor. Halo. Kuman adanya di tempat kotor. Makanan yang halal ada kumannya. Makanan yang mentah ada kumannya. Makanan yang basi ada kumannya. Kumannya kita makan ikan halal atau riba habis makan ikan gosok
gigi, digosok gigi kita. Masya Allah ketika kita mau sholat. Kata Nabi, kalau Rasulullah SAW, laula asyukku ala ummati la amartu kulli sholatin bisiwak. Kalau salah saya minta maaf ini, karena kalian ngajinya ngedadak begini, udahnya nggak begini, ngedadak begini. Apa kata Nabi? Kalau tidak memberatkan kepada umatku, akan aku perintahkan setiap mau sholat kalian gosok gigi. Kalau mau baca Quran cuci tangan apa dulu? Kalau di tangan nggak boleh baca Quran. Kalau lagi baca Quran, tangan kita lagi suci apa bersih? Kira-kira corona kabur apa ada di badan kita? Betul. Nah, makanya bukan cuci tangan. Kalau kita udah wudu, yakinkan kepada kita bahwa Allah yang Maha Suci gak bakal nempelin corona. Nanti kira-kira. Nah, yang ketiga, jaga jarak. Jaga jarak bukan sholat, Pak. Jaga jarak work. Very good. Jaga jarak sama orang yang mabuk, jaga jarak. Ketularan nolong tukang zina, jaga jarak. Jangan deketi. Tukang nyolong, jangan dideketi. Ya kan? Tukang makan daging babi, jangan dideketin, jaga jarak. Ini mah orang yang mabuk dideketin, akhirnya baik. Bisa jadi ketularan, dia sakit kita sakit ketularan, betul nggak? Betul nggak? Kenapa kita bisa ketularan? Karena kita nggak mau jaga jarak sama orang-orang yang kayak begitu. Makanya Pak, perhatikan lagi firman Allah, Muhammadur Rasulullah. Tolong enggak ada. Halo? Ini mana Allahnya? Udah bosan ngajinya, capek. Kalau mau capek juga saya ngajiin dengan doa. Betul. Muhammadur Rasulullah. Sangat besar penolakannya kepada sistem yang menjadikan kita kafir. Makanya kata Nabi, lana a'maluna walakum, buat kami kerja kami, buat kamu kerja kamu. La hujjatan alaina wa alaikum. Tidak ada alasan kami untuk menolak kamu dan tidak ada alasan kamu untuk menolak kami. Kita masing-masing beda lakum dinukum. Makanya jaga jarak, itu yang dimaksudkan. Ini keluar fatwa. Yang keluar fatwanya WHO. Sebagian besar orang kafir. Begitu keluar fatwa dari majelis ulama, yang suruh jaga jarak, sholat sama pengajian, jangan berkerumun. Wow, luar biasa.
begini sendirian nih, saya nggak ada belain, saya dibilangnya kalau Habib Muhammad yang ngomong, Habib Muhammad tuh omongannya hoax, bodoh amat. Quran dibilang hoax. Apa kata Allah dalam ayat yang lain? Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambil. Apa yang dilarang untuk kalian kerjakan, jauhi. Dari Rasul, kata Allah, bukan dari aku. Kata Rasulullah, subuh, takut. Lain atas dia subuh, minta maaf, sholat ya di dalam kitab Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim, dalam masalah amalia sholat, itu dikatakan subuh, pakum, pain atas dia subuh, minta maaf, sholat. Ini hadisnya sahih. Luruskan dan rapatkan barisanmu, barisan kalian. Kain atas wilayah subuh, sesungguhnya membereskan barisan. Minta mami sholat, masuk dari bagian kesempurnaan. Yang ngomongnya siapa? Yang ngomongnya siapa? Rasulullah, Nabi siapa? Nabi. Betul? Atas perintah siapa? Perintah Allah. Kira-kira kita kalau menurut amar Allah sakit apa sehat? Sakit apa sehat? Karena merapatkan barisan masuk bagian daripada silatul. Begitu suku jarak suruh jaga jarak, berarti dia telah memutuskan silatul. Betul? Betul? Ada yang ngomong dari institusi majelis ulama itu kan cuma menyempurnakan sholat, tidak membatalkan sholat. Masya Allah. Pak, pandangan ente sama saya sama nggak dikira-kira? Kalau nyari bini, pengen yang asal cakep apa yang sempurna? Ayo, sempurna apa asal cakep? Sempurna. Atau asal perempuan nggak sempurna masa lu? Ini kok nggak sempurna kok jadi turun? Aneh. Betul. Lah kalau sholat nggak sempurna berarti kan sholatnya buat apanya kekurangan? Pahalanya dikurangi. Betul. Betul. Kehusuannya dikurangi. Lah kalau udah kayak begitu, kapan kita bisa sempurna sholat? Sementara kalau sholatnya udah sempurna, amal ibadah yang lainnya diterima tanpa diperiksa. Tapi kalau sholatnya tidak sempurna, yang lain akan bawa kepada kita. Yang jeleknya, yang bagus akan dihitung semua. Mendingan sholatnya yang sempurna atau mendingan sholatnya nggak sempurna? Mendingan sholatnya yang sempurna atau mendingan sholatnya nggak sempurna? Bagaimana kalau sholat sempurna? Rapatkan barisan. Ranjang-ranjangnya. Ayo gitu kayak begitu. Alasannya takut ketularan corona. Lah yang hidupin corona Allah, yang matiin corona Allah, yang nularin corona kepada kita Allah, yang kagak nularin corona kepada kita Allah. Masa ya kita lagi sholat sama Allah tega banget Allah mau nularin corona sama kita kan? Pikiran bego kalau begitu, betul nggak? Berarti kita lagi sholat curiga sama Allah. Buat ngapain lu ibadah kepada Allah kalau curiga sama Allah? Betul? Betul. Ini artinya apa Pak? Sampai hari ini makrifat kepada Allah belum baru makrifat, belum syariat, belum syariat, belum hakikat. Iya.
Iya. Berarti ngaku nggak sekarang kita ini belum pantas jadi ahli surga? Ayo ngaku. Ngaku dah. Kita ini kira-kira pantasnya besok masuk surga atau masuk neraka? Ngaku. Masuk neraka. Itu kalau ini ahli neraka. Nah itu kok walaupun dikit-dikit ya. Betul? Betul. Mau dilihat apanya kita ahli surga? Coba mau dilihat apanya? Belum ada yang namanya khusyuk. Imam Ghazali mensyaratkan khusyuk itu 7. Kok bagaimana kita bisa beres? Satu aja kita tak paham belum ngerti, apalagi yang lain. Yang nomor 1 daripada 7 persyaratan khusyuk itu kata Imam Ghazali adalah tak paham mengerti. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dengan tangan yang kedua ini, 2 tangan kita diangkat gini. Udah belum kita Allahu Akbar kita sekarang sudah beres belum Allahu Akbar kita? Belum beres. Kalau masih pakai masker, masih takut mati sama corona, berarti belum beres. Kalau orang yang benar Allahu Akbarnya takut mati oleh Allah dimatikan suul. Adapun mati urusan Allah, mau kapan kita mati terserah Allah, betul lah. Emang urusan kesehatan bukan kesehatan, cuma ngurusin penyakit, bukan ngurusin mati, bego. Ini kalau datang ke dokter tolong Pak, biar sehat kembali. Bohong, itu bukan biar sehat. Biar jangan mati, gitu. Rumah sakit dibangun, di mana pondok rumah sakit, emang tujuannya apa? Begitu dibawa ke rumah sakit, angin-angin supaya jangan mati. Emang dokter bisa ngidupin orang? Bisa matiin orang? Enggak. Betul. Urusan dokter itu ngobatin penyakit. Makanya dari dulu sampai sekarang kalau namanya sakit nggak ada protokolnya, baru sekarang doang ada protokol. Kalah protokol peringatan maulid atau peringatan suami kerajaan. Sehat aja ada protokol, lah. Namun dia yang bisa bikin sehat. Betul lah? Jagalah dari ketularan corona dengan pakai masker. Ya pakai masker mati dulu. Ya nggak pakai masker, mendingan yang pakai. Mendingan yang kagak pakai masker, yang pakai masker mati ya kagak pakai masker mati. Mendingan kagak pakai masker, betul ya? Kalau memang pakai masker bakal nggak mati, baru gua pakai masker kan? Gua umumin di mana-mana, pakai masker. Sebab kita nggak bakal ketularan corona. Dia pakai masker dan mampus juga. Betul nggak? Pakai APD kagak ada lubang dikit banget mati buat kena corona karena nggak bisa lapas. Bego banget ya kayak begini turutin perintah WHO ini perintah orang kafir, ini perintah orang kafir kita turutin, perintah nggak dikasih kita turutin. Di mana makrifat kita kepada Allah awal di makrifatul ilahi istiqamah. Nabi Muhammad 13 tahun mendakwahkan agama Allah yang lillah tadi di Mekah 13 tahun, tidak berbicara sholat, tidak berbicara zakat, tidak berbicara puasa, tidak berbicara haji, tapi berbicara bagaimana masyarakat Mekah yang punya kepercayaan kemusyrikan kepada kepercayaan makrifatul ilahus wahid, mengenal kepada Allah yang esa. Ilahukum ilahu. Masya Allah. Dalam agama nggak bisa tetap juga. Terham, 20 menit. Masih terus. Nggak kesel. Enggak. Nggak jengkel. Enggak. Benar. Benar. Alhamdulillah. Cinta Nabi Muhammad. Benar. Enggak benci enggak? Enggak benci. Senang sama Nabi Muhammad. Benar. Benar. Kalau dicinta mau masih. Baik, kita lanjutkan.
ada dua. Ya. Ada hukum yang disebut hudud, keputusan yang tidak bisa diganggu. Ada yang kenapa ya? Kamar mandi. Ya, gitu. Kembali lagi tadi dari kamar mandi. Kamar mandi. Ya. Kamar mandi. Hukum ada dua. Ada yang namanya hukum hudud, yang disebut dengan had. Had jamaknya hudud. Dengerin ya. Kalau had ini artinya sesuatu yang tidak bisa diganggu, hukum mutlak. Bukan hukum muqayyad, hukum mutlak. Nah, yang kedua disebut dia. Hukum kompromi. Ya. Ada hukum yang tidak bisa dikompromikan, ada hukum yang bisa dikompromikan. Di mana letaknya hukum yang bisa dikompromikan dan tidak bisa dikompromikan? Di semua strata hukum, baik yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, yang mubah, yang boleh dan yang batal. Pasti ada yang namanya had dan pasti ada yang namanya dia. Ini mesti tahu dulu tuh, ya. Itu mesti tahu bicara. Wajib. Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Berpahala mengamalkannya, berdosa meninggalkan. Ini had, ini keputusan. Ini keputusan Allah. Nah, mana yang dimaksudkan wajib? Yang kena had dan kena dia. Ada wajib, ada fardu, ada rukun. Itu di satu masalah, ini namanya had. Tapi kalau wajib, rukun dan fardu berbeda cara memberikan keputusannya, ini namanya dia. Ya. Nah, contoh rukun haji. Contoh rukun haji. 3 rukun haji. Ini had. Salah satu di antara yang 3 ketinggalan, batal hajinya. Harus diulang lagi. Ini rukun. Tapi giliran wajib haji, ada ketinggalan, boleh dibayar dengan namanya dak. Punya duit beli kambing, nggak punya duit puasa 10 hari, 3 hari kita, 7 hari di rumah puasa, atun idarojatuh 7 hari apabila sudah pulang ke rumah. Ini namanya dia. Ini namanya dia. Ada had, bunuh, dibalas, bunuh. Betul. Kalau matanya dicolok, buta, dicolok lagi matanya. Itu namanya had. Tapi ada dia, kompromi. Yang dibunuh bisa bebas dengan sebab ada kompromi di antara yang dibunuh, keluarganya, dengan keluarga yang membunuh. Maka undang-undang syariat ini bisa berubah. Betul? Betul? Nah, kalau ini dipelajari banyak lagi Pak. Itu bukan pelajaran kita, pelajaran santri. Pelajaran santri ini 1 tahun belum habis itu makalah. Ya, cuma kita informasikan ini namanya syariat. Lalu syariat ini adalah jaga jarak. Jaga jarak.
Faqih itu orang yang ahli dalam ilmu syariah. Kemudian jamaknya disebut fuqaha, ahli fikih. Apa makna lughahnya itu fikih? Hati-hati. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin, itu ayatnya. Siapa yang ingin mendapat kebaikan di sisi Allah, hati-hati dalam beragama. Ini bicara syariah. Paham? Paham? Jadi makrifat itu mengenal, syariat itu undang-undang. Kali satu jadi apa? Mengenal undang-undang. Thariqah, jalan. Thariqah dibagi dua, ada thariqah, ada zanbah. Ya. Nah, kalau thariqah yang mimpinnya disebut mursyid. Kalau zanbah yang berkaitan dengan ilmu fikih disebut ulama madhab. Makanya thariqah itu berbicara tentang amaliyah batinnya. Kalau madhab bicara amaliyah lahiriah, yang itu dikerjakan oleh 3 anggota, yaitu qauliyah oleh lisan, fi'liyah oleh arkan, bagian tubuh, dan qalbiyah. Jadi qauliyah, qalbiyah, dan fi'liyah. Ya, betul. Betul. Inilah yang namanya harokat. Harokat, pergerakan. Betul. Jadi kalau kita mengikuti ulama fikih, semuanya harus bergerak. Nah, yang pertama lisannya harus bergerak. Kita baca bismillah harus kedengeran. Tidak boleh salah satu hurufnya pun. Fatihah harus jelas. Ada berapa huruf yang tidak ada di Fatihah, kita harus tahu. Betul. Betul. Makanya pelajari lagi Pak sholat Pak. Jangan mentang-mentang kita udah tua pengennya ngajinya ceramah aja, belajar sholat nggak mau lagi. Baca lagi kitab fikihnya. Pak takbir aja Pak ada 16 Pak persyaratannya Pak. Woi, mencapai takbir aja ada 16 persyaratannya. Kita mau lagi takbir, Allahu Akbar. Salah. Allahu Akbar. Salah. Allahu Akbar. Salah. Itu. Ada 16 persyaratan. Dibahas coba di situ. Woi. Halo. Halo. Masya Allah. Ini penting Pak, baca fikih, makanya minta Ustaz Hamid biar jangan ngajinya, biar baca kitab. Ayo kita baca kitab. Kita kembali kepada kitab. Kita ini bukan orang yang lagi sejaman dengan Nabi. Kalau ada orang sekarang pokoknya kita mau ngaku baca kitab, mau pakainya Nabi aja. Nabi aja kan Nabinya bisa dihidupin lagi sama kita di Madinah. Hidupin dulu baca Nabi. Mari kita pegang Quran hadis saja, Quran hadis saja di kalangan oleh ulama. Betul. Makanya ada belajar mustalah hadis. Tafsir ada di kalangan oleh ulama. Al-Quran disusun oleh ulama. Para hafiz Quran. Kita nggak ada. Patokan kita Al-Quran hadis. Yang tidak ngikutin Quran hadis akan bahwa radul, maka dia tertolak. Dia adalah bid'ah. Wasarul umur muda satwa, kalau muda dan bid'ah, kalau bid'ah muda. Pokoknya orangnya mana? Kita yang mensalahin. Halo. Emang kita nggak ikut Quran hadis? Kita ikut Quran hadis, kita ikut ulama, betul? Kita ikut keterangan ulama, semua hadis isinya Al-Quran. Udah. Paham? Paham nggak? Jadi itu Pak, ini bicara Thariqah. Makanya jangan suka ikutin sembarangan Thariqah. Kayaknya tadi Thariqah itu tidak ikut tadi. Kayaknya ada agama apa tuh? Hakekok. Ngomong aja salah. Agama
hakeko. Iya, tidak bicara hakikat. Jadi bicara tauhid jalan. Artinya hakikat itu dari kata hak, maksud itu kebenaran. Nah, kalau digabungkan dari 4 tadi, ma'rifah, syariat, thariqah, hakikat, ini ada kalimat di dalam Al-Quran, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya ada dari Tuhanmu dan kamu jangan ragu. Nah, ketika makrifat sudah mengenal Allah, syariat sudah mengenal dari Allah, jalan yang kita menuju untuk kebenaran dari Allah, maka kita selamat hidup di dunia dan akhirat. Maka kalau orang sudah ibadah belum bisa menyesuaikan makrifat, thariqah, hakikat syariatnya, maka ibadahnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitannya masuk kepada ilmu usuluddin, ilmu asal usul agama. Paham? Paham? Ya udah, kalau udah paham lah, maafin gue udah. Allahumma hadina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyajwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asam wa sallallahu alaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa tubatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, doakan saya besok saya akan kembali ke Jawa dan selamat perjalanan supaya bisa mengenang pertemuan malam ini dan bersama saya Habib Muhammad bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Abdullah bin Muhsin bin Khalid bin Bakar bin Husin bin Bakar bin Khalid bin Umar bin Abdul Rahman Al-Fatah. Dari Brodi, dari ibu saya adalah ibu saya namanya Jamila, putri dari Kiai Haji Subakun Abdullah Mansur bin Qasim bin Kasum bin Hasan Sukajaya bin Rahmabaisara. Dia adalah bintangkan dari Maulana Hasanuddin Sultan. Jadi saya di sana dapat urusannya Nabi Muhammad bin Abdurrahman Al-Badani. Ya, dan yang menyebutkan saya Al-Badani adalah ulama Kristen, yaitu satu Kiai Haji Ma'arifdi Ibn, yang kedua Kiai Haji Nusron Inskat Said. Beliau telah menobatkan saya. Nabi adalah Muhammad Al-Badani, ya. Dan yang ketiga adalah Kiai Haji Abu Yazid Dahu. Dengan doa beliau, saya pernah duduk di waktu majelis ulama, lewat pertimbangan majelis ulama Kabupaten Tangerang dan provinsi, dan oleh Habib Suci dipercaya saya sampai hari ini karena dari Rois Thariqah Muqtadaroh An-Nahjah. Itu barangkali pengawan kita. Mudah-mudahan kalau ada kebenaran boleh kita. Lupa, saya punya anak 5. Salah satu di antara anak saya nikah sama abangnya Ustaz Habib ini. Habib sehat, ya. Ini kalau mampir ada tegak. Jadi ini yang bolot, ini yang bolot, ya. Nomor 2, baik, sama pahal, ya. Ya, ada akad saya di sini ada 7 dua. Mudah-mudahan saya bisa ini, dia bisa jadi penerus berjuang agama. Kalimat ini karena dia bentar lagi memotongkan, ya. Mudah-mudahan dari seluruh habisnya, terus apa yang ya. Dan kita saya berpesan untuk melakukan jangan jauhi
mana saja kita tempat tinggal, dekati mereka, karena mereka pada kita adalah wakil Nabi Muhammad dan ada pada kita hari ini. Jadi ada saya Allahumma inna waj'alna mimman yusari'u bidillah wa la tu'alina wa la tu'alina wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa subhanallah wa ni'mal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.